Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kasih dan Sayang bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesejahteraan, keselamatan dan umur berkah dalam rangka kita menjadi pendamping proses produk halal P3H yang diselenggarakan oleh LP3H Edukasi Wakaf Indonesia di Yogyakarta. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat, pelaku usaha dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, beserta senantiasa kita panjatkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul udma di akhirat kelak. Baiklah, kita memulai agenda pada sore atau pagi hari ini untuk khususnya Pak 3H, dan nanti akan kita sama-sama melaksanakan tugas di daerah masing-masing mengenai tentunya digitalisasi dan registrasi halal. Tentunya sangat kita pahami semua bahwa sistem online ini berjalan di setiap kita pendampingan terhadap pelaku usaha. Slide pertama, digitalisasi dan registrasi halal. Marilah kita mulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, marilah kita mengajak ke syarat-syarat yang harus kita sampaikan kepada pelaku usaha, bahwa jenis dokumen terdiri dari surat permohonan, sertifikat halal, kemudian aspek-aspek legalnya seperti nomor induk berusaha, kemudian dokumen penyalihan halal, penetapan penyalihan halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup. Kemudian 4, nama produk daftar, kemudian bahan-bahan, proses, produk halal, dan lain sebagainya yang tercatat di sistem yang telah disampaikan oleh BPBJH. Kita lanjutkan persyaratan seperti ini dengan pernyataan pelaku usaha adalah merupakan syarat mendaftar sertifikasi halal gratis sehati dan sangat dimudahkan untuk kita semua untuk melayani masyarakat pelaku usaha. Kita lanjutkan alur sertifikasi halal gratis sehati. Perjalanannya adalah kurang lebih 12 hari kerja. Judulnya Self Declare, pengakuan dari pelaku usaha bahwa produk-produknya halal. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH, penetapan halal di Komite Fatwa sampai terbit sertifikasi halal dari BPBJH. Kita lanjut. SOP sangat banyak sekali, sangat bagus sekali alurnya, dan ketika dipenuhi semuanya itu akan segera terbit sertifikat halal bagi pelaku usaha. Lanjut. Alurnya sertifikat halal pernyataan pelaku usaha dari pelaku usaha, kemudian pendampingan proses produk halal disampaikan ke BPBJH, dilanjutkan dengan Komisi Fatwa, kemudian mengeluarkan surat dan akan dikeluarkan oleh penerbitannya sertifikat halal dari BPBJH. Lanjut, akses pengajuan sertifikat halal, pengajuan ini melalui ptsp.halal.go.id. Pertama, pengajuan melalui aplikasi halal dengan link ptsp.halal.go.id. Kemudian akses internet yang sangat penting sekali, bisa disampaikan kita catat dari judulnya,
bisa di HP Android maupun dari laptop atau komputer PC dimanapun berada. Nah, ini tutorial penggunaan aplikasi, tutorial pembuatan akun pelaku usaha, kemudian update data pelaku usaha, kemajuan aplikasi halal, dan lain selanjutnya. Nah, inilah ketika pelaku usaha ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka membuat judul create an akun. Kemudian pilih tipenya, yang kedua adalah selaku pelaku usaha atau bisnis aktor importer. Tiga, isikan nama pelaku usaha, isikan email aktif, tentukan passwordnya. Ini password ini untuk keluar masuk sebagai pelaku usaha. Kemudian di save. Isikan user ID email, isikan password, klik login di ptsp.halal.go.id. Kemudian jangan lupa klik login. Nah, kemudian akan tertera di sini selamat datang dan pilih asal usaha. Asal pelaku usaha di sini ada dalam negeri biasanya. Kemudian beberapa ada catatan selamat datang dan selanjutnya, kemudian tutup, kemudian lanjutan. Nah, ketika selanjutnya, kenapa dibutuhkan NIB, nomor induk berusaha, tampilannya untuk menentukan KBLI, sehingga prosesnya ketika di nomor terregister di NIB, maka di status pelaku usaha ini akan tercantum semua cloningan dari OSS bahwa data NIB tercantum di nomor induk berusaha, tercantum di PTSP halal pelaku usaha. Lanjut. Kemudian di dashboard kemudian ada data-data pelaku usaha yang mulai kita isi, kemudian kita edit, dimasukkan pelaku usaha, data-datanya dan lain sebagainya. Isikan nama penanggung jawab pelaku usaha. Kemudian isikan nomor kontak, nomor HP, isikan email, dan klik tombol simpan dan klik OK. Selanjutnya isikan nama pabrik, fasilitas produksi, kemudian alamat, kabupaten, provinsi, negara. Biasanya satu-satu ini. Misalkan isikan kabupaten kota, nanti muncul provinsinya dulu, barangkali bisa tertukar ini. Isikan negara, isikan kode pos, penting. Kemudian pilih status, apakah sebagai pemilik usaha, pemaklon, dan lain sebagainya. Kemudian klik tambah. Ketika diklik tambah, itu akan tercantum di bawahnya. Kemudian isikan nama outlet. Isikan alamat dan sama seperti yang di atas, di pabrik. Kemudian jangan lupa klik tombol simpan dan akan tercantum di bawahnya. Kemudian ketika semua terisi, kemudian penting nih, isikan nama penyelenggaraan sebagai penanggung jawab produksi. Bisa jadi antara penanggung jawab dan penyelenggara adalah sama. Kemudian isikan nomor KTP, pilih agama Islam karena harus penyelenggara halal adalah beragama Islam. Kemudian isikan nomor SK penyelenggara halal. Isinya silakan, mau nomornya dulu, kemudian misalkan kode dari SK, misalkan nomor 001 garis miring SK titik, singkatan dari perusahaan, kemudian garis miring lagi bulan, misalkan 01, 02 sampai 012 misalkan,
kemudian tahun misalkan seperti itu. Kemudian upload KTP penyelia halal. Kemudian klik tombol tambah dan klik tombol SK penyelia halal. Selanjutnya ketika tutup nih yang tadi, kemudian selesai, simpan, tutup, edit lagi. Nah, kita klik menu sertifikasi, klik menu pengajuan self declare, kemudian klik tombol layanan. Ada, nanti bisa dibuka-buka di halaman-halaman yang tercantum dan terdaftar dari pelaku usaha ketika punya NIB, kemudian sudah mengisi dari awal sampai itu bisa mengisi sendiri atau dibantu oleh pendamping yang mengarahkan. Kemudian dari sini isikan jawaban pertanyaan pada semua kuesioner, klik tombol next. Misalkan sini ada nama Aminah dan selanjutnya, kemudian klik nih kuesionernya, self declare bahwa pernyataannya semuanya adalah ya. Kalau misalkan disebutkan tidak, pasti insya Allah akan dikembalikan lagi dan harus dari awal lagi. Oke. Nah, jawaban semua kuesioner, klik tombol finish, pilih kemudian KBLI. Setelah muncul dari finish ini akan tercantum yang tercantum KBLI-nya yang di NIB. Sini kita mau minta bantuan pengajuan sertifikasi halal melalui Sehati. Mana dulu nih layanan sertifikasi halal, silakan. Tidak bisa dua-duanya nih, harus satu. Jadi pelaku usaha melalui self declare ini bisa mendapatkan fasilitas gratis dari program Sehati sebanyak 3 KBLI. Selanjutnya pilih tab pelaku usaha. Tab pelaku usaha berisikan informasi data perusahaan dan persyaratan. Dokumen tambahan tidak wajib, bisa diupload atau tidak, bila ada bisa diupload, kemudian klik tombol simpan. Jangan lupa setiap kegiatan disimpan. Pilih tab pengajuan. Pilih tab pengajuan di sini. Ini berisi kode fasilitas Sehati. Ini ada di sini. Kode fasilitas BPJH tahun ini masih tahun 2003. Sekarang kita 2024. Isikan jenis layanan, jenis produk, nama usaha, ini lembaga pendamping. Silakan. Lembaga pendampingnya di sini adalah Lembaga Edukasi Wakaf. Kemudian disimpan. Nah, asalnya dari kabupaten atau dari kota, silakan. Misalkan pilih Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia, pilih siapa yang menjadi pendamping halal pada saat mengunjungi pelaku usaha. Nah, ketika pilih yang ketiga ini, pilih tab pabrik dan outlet. Karena sudah diisi di halaman pelaku usaha, maka otomatis akan tercantum di tab pelaku usaha. Selanjutnya, tadi di sini nih, mulai masuk ke bahan. Misalkan di sini ada cari bahan tidak bersertifikat. Seperti misalkan bahan-bahan nabati atau misalkan air sebagai alat pembersih. Kemudian ketika diharuskan misalkan dengan barang-barang bersertifikat, maka cari bahan yang bersertifikat. Isikan semua bahan, membuat produk yang akan diajukan, dan selanjutnya, kemudian simpan akan tercantum di bawahnya. Nah, seperti ini. Setelah data bahan tampil, pilih terlebih dahulu jenis bahannya.
kemudian bahan, lalu klik tombol tambah. Begitu seterusnya sampai bahan-bahan sudah terisi semua. Kemudian diisi bahan cleaning agent. Cleaning agent biasanya di atas di sini, kemudian cari bahan yang tidak bersertifikat seperti tadi atau bahan yang bersertifikat. Jangan lupa sekarang banyak bahan-bahan yang udah kadaluarsa, habis masa sertifikasinya, kita carikan yang terbaru. Kemudian setelah dipilih, data akan tampil, pilih jenis bahannya, cleaning agent, kemudian klik tombol tambah. Begitupun misalkan antara bahan, cleaning agent, dan kemasan. Begitupun selanjutnya. Oke. Kemudian pilih tambah produk di sini, klik. Pilih klasifikasi produk, pilih rincian produk, isikan nama produk, isikan mereknya, kemudian pilih upload foto produk dalam format gambar image, lalu pilih tombol tambah, klik bahan pada nama-nama produk yang terdaftar di daftar produk, lalu pilih nama-nama bahan pembuat produk tersebut, lalu klik disimpan. Nah, selanjutnya proses produk halal. Visi produk halal ini diketik, kemudian prosesnya seperti apa, misalkan pembuatan makanan, misalkan klik semuanya, cara pembuatannya, jangan lupakan proses produknya seperti apa sampai terakhir dikemas, kemudian disimpan, dan selanjutnya. Nah, terakhir, di sini klik tab pernyataan. Di tab pernyataan ini baca pernyataan pelaku terlebih dahulu, kemudian karena prinsipnya udah otomatis, maka nama-nama pelaku usaha sudah tercantum di sini. Kemudian di bawahnya ada tulisan tombol setuju. Lalu klik tombol download untuk mengunduh file pernyataan pelaku usaha dalam format PDF. Lalu klik tombol kembali sebelah kanan. Ada sebelah kanan di sini. Kemudian kita akan kembali lagi ke klik surat permohonan, kemudian klik surat pernyataan, klik SCPH. Sebelum klik kirim, pastikan pengajuan Anda sudah dicek dan dicek oleh pendamping proses produk halal. Setelah dicek dan dicek, baru bisa diklik kirim. Ketika terlupakan, ada beberapa yang belum, ini akan ada informasi bahwa saran ini harus diklik ulang, diedit ulang, makanya perlu ketelitian. Setelah diklik kirim, pengajuan Anda statusnya sudah submit PU. Artinya Anda sudah mendapatkan fasilitas sehati dan bisa melanjutkan program selanjutnya dikirim terhadap pendamping PPH terlebih dahulu. Ketika tugas P3H, maka dia harus login sebagai pendamping PPH dengan memasukkan user ID dan password. Klik menu dan selanjutnya, dan dari daftar PU yang ada, pilih pengajuan PU yang akan dicek dengan klik ikon mata sebelah kanan. Selanjutnya, verifikasi bahan. Dari pengajuan pelaku usaha tadi, bahwa bahan-bahan itu akan masuk di pendamping, ada beberapa yang harus dicentang terlebih dahulu. Centang setiap bahan pada kolom verifikasi pendamping. Setelah itu klik tombol simpan hasil verifikasi bahan. Selanjutnya, verifikasi produk. Ini tugas dari P3H selaku pendamping proses produk halal. Klik produk, kemudian cek dan dicek daftar produk yang diajukan.
Bila sudah sesuai, centang setiap produk pada kolom verifikasi pendamping. Setelah itu, klik tombol simpan hasil verifikasi produk. Selanjutnya, verifikasi proses produk halal. Seperti yang tadi telah diajukan oleh pelaku usaha, dicek ulang, dibaca-baca ulang, kemudian cek dan dicek alur proses produk halal yang diajukan. Bila sudah sesuai, klik tombol simpan hasil verifikasi PPH. Kemudian klik kembali. Dengan demikian, pengecekan bahan produk dan proses produk halal sudah selesai. Selanjutnya, pelaku usaha bisa klik kirim pengajuan. Nah, verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH, login sebagai user, ID, dan selanjutnya dari daftar PU yang ada, pilih pengajuan PU yang akan verifikasi dan validasi dengan klik ikon atau sebelah kanan. Tadi, Nah, dari pengajuan yang ada ini akan dilakukan validasi dari data-data yang telah diajukan oleh PU. Tadi sudah verifikasi, kemudian didaftar ulangkan kembali oleh PU, dan kita bisa masuk selaku P3H melakukan validasi terhadap ajuan dari pelaku usaha. Persyaratan umum dan sebagainya, centang, hampir semua centang, dibaca. Ketika tidak ada yang tercetak, itu akan diberitakan oleh sistem. Kemudian hasil verifikasi bahan sudah otomatis terisi, tinggal direview saja dan dicentang. Kemudian untuk verifikasi produk, pilih proses, ada di atasnya. Kemudian klik tombol simpan dan angka tersimpan di bawahnya. Lalu pilih kriteria SJPH, lalu klik tombol simpan. Selanjutnya, klik tombol cetak laporan sebelah kanan untuk membentuk laporan pendampingan sebagai bahan sidang fatwa komite fatwa. Lalu klik tombol cetak hasil pendampingan, klik formulir rekomendasi, dan terakhir kirim. Dengan demikian, verifikasi dan validasi sudah selesai. Demikian beberapa catatan yang sudah diklik kemudian di-download. Ada rekomendasi hasil verifikasi dan validasi pendamping PPH. Ada nama pendamping, kemudian nomor registrasinya, dari lembaga mana, misalkan dari pendamping itu berasal. Ada catatan di sini, kemudian ada laporan hasil pendampingan. Kemudian terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dengan catatan semuanya sangat mudah, sebenarnya sangat simpel, bukan persoalan gagal lamanya atau sesuatu hal. Itu tergantung dari niatan kita selaku pelaku usaha, dibantu oleh pendamping proses halal, dan ini resmi diakui oleh pemerintah. Mudah-mudahan usaha Bapak Ibu sekalian selaku pelaku usaha mendapatkan keberkahan dan kemajuan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal hidup kita di alam dunia. Dan untuk P3H, jangan segan-segan untuk terus mendampingi pelaku usaha. Mudah-mudahan semangat kita selaku P3H mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, saya Maman Suryaman, asal dari Kuningan, dengan nomor ID 2401559, mengakhiri kegiatan presentasi ini dengan diakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.